Baiklah jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat satu pujian yang menyatakan, "Ku masuk ke ruang Maha Kudus." Kita mau mengangkat pujian ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Kita mau masuk di dalam kehadirat Tuhan pada pagi hari ini.
Mari jemaat Tuhan, sekali lagi dengan lembut kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Kami menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sekali lagi kita mau mengangkat pujian ini. Dengan lembut kita akan katakan, ku menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau katakan, kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kami sembah-Mu. Kami sembah-Mu. Katakan sebab Namamu kudus, Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan sebab nama Tuhan kudus. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Haleluya. Sebab nama Tuhan kudus. Doa pembukaan dengan hormat Ibu Nini yang pimpin kita dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu, ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Dalam pagi hari ini Tuhan, Engkau memberi waktu bagi kami Tuhan, untuk kami boleh datang bersekutu menyembah dan memuji Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, saya mau serahkan kepada kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah semuanya ada dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kami serahkan para hamba-Mu yang menyayangi Tuhan. Dan Engkau menjamah, memberkati, demikian juga kami Tuhan. Seluruh sidang jemaat yang sudah hadir, kiranya Tuhan menolong Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami. Amin. Dengan sayap Tuhan, kita akan terbang tinggi. Kita mau masuk ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mengangkat pujian ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Firman-Mu berkata Kau besertaku,
maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjaya. Sama-sama jemaat Tuhan katakan dengan sayang Tuhan. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan. Benar Tuhan, Engkau perlindungan bagi kami. Bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita mau mengangkat pujian ini dengan hati kita yang sungguh-sungguh. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk kita bangkit berdiri. Kita mau menghormati kehadiran Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Benar ya Bapa, bersama-Mu kami kuat. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku berjaya. Sama-sama kita mau Dengan katakan. sayap-Mu ku akan terbang tinggi Bersama Tuhan kita di akan terbang. tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Keadaan apapun hidup kita. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Kami mau mengangkat Ku tangan kami Tuhan. mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sama-sama kita mau katakan. ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan Benar Tuhan, Engkau perlindungan kami. bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari kita mau mengangkat dengan hati kita yang lembut. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Mari jemaat Tuhan angkat suaranya dengan lembut. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi Bersama Tuhan. di tengah badai hidup. Ku tak
perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku bersorak, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku. Sekali lagi kita mau katakan dengan sayap. Sayapmu, Yes, dengan Tuhan. ku akan terbang Bersama tinggi. Tuhan kami aman. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Tidak akan menyerah Tuhan. Kau kekuatan Karena Engkau kekuatan dan dan Tuhan. perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Kami mengangkat tangan Ku kami Tuhan. mengangkat tanganku, Lalu kami berserah di hadapan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Rajaku, Sekali lagi katakan Yesusku, kepada hamba-Nya yang bertugas. Kita silakan. Rajaku. Jemaat Tuhan, mari saya hantarkan kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami semua tidak mengira bahwa hari ini kami bisa berkumpul bersatu hati memuji memuliakan nama Tuhan dalam keadaan yang sehat, tidak kurang satu apapun. Itu semua karena pemeliharaan-Mu yang sempurna atas diri kami, yang kecil, yang hina ini. Namun Engkau terus memperdulikan keberadaan kami, apapun diri kami ini. Pagi hari ini, di bawah kaki-Mu, jauh di dalam hati kami, ada banyak kerinduan yang sudah kami kumpulkan dan siap untuk disemai melalui kebenaran firman-Mu. Ketika kami melangkahkan kaki keluar dari tempat ini, dari gereja-Mu, langkah yang pertama kami yakini adalah langkah semangat untuk menjalani, menapaki kehidupan yang lebih baik lagi dari hari-hari yang lalu. Kami membutuhkan firman-Mu. Buka mata hati dan rohani kami, sehingga diterangi oleh kebenaran firman. Kami sadar dan kami tahu betul bahwa kami manusia yang tidak sempurna. Kami butiran debu di bawah kaki-Mu, ya Tuhan. Tapi oleh karena kasih dan anugerah dan karunia yang daripada Tuhan, Engkau membentuk kami sebagaimana yang Engkau inginkan. Ampunkanlah segala dosa dan kekurangan kami. Layakkan kami yang debu ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat pagi. Pasti kalau saya tanya bagaimana kabar saudara, pasti saudara akan menjawab luar biasa atau biasa-biasa saja. Bagaimana kabar saudara? Ya, baik saudara. Saya coba mengangkat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam
surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia ada dalam kepenjaraan. Ketika ia dibelenggu, dibatasi geraknya, dibatasi segala aktivitasnya pada sebuah ruangan yang relatif kecil, ya. Dan itu adalah sebuah bentuk hukuman bagi orang-orang yang melakukan kesalahan, bagi orang-orang terdakwa, ya. Akan tetapi secara raga ia dibelenggu, tapi secara pikiran, secara nalaria, ia dengan bebas mengekspresikan kasih dan pertolongan Tuhan kepada semua jemaat, secara khusus jemaat di Filipi. Kita baca Alkitab kita di surat Filipi pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-16. Jujur saya secara pribadi suka membaca itu responsorial, ya. Jadi artinya membaca secara berganti-gantian. Saya senang mengajak orang untuk membaca Alkitab. Baik, kalau sudah ketemu, mari kita baca secara bersama-sama. Saya ayat yang ganjil, saudara-saudara, yang genap sampai dengan terakhir. Demikianlah firman itu. Akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran, karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian.
Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Amin. Jadi yang disebutkan berbahagia adalah orang-orang yang mau membaca. Kemudian mulai merenungkan firman itu. Siang, malam, sore, senja, dini hari. Karena mereka itulah yang disebutkan berbahagia. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, saya coba mengangkat khotbah atau ceramah pada pagi hari ini dengan sebuah tema, sebuah topik, sebuah judul, yakni tak kenal maka tak sayang. Pasti ungkapan ini hal yang sering kita dengar ya. Tak kenal maka tak sayang. Biasanya diungkapkan pada saat perkenalan di awal, ya. Atau pada saat menyampaikan sesuatu pada saat pertama pertemuan. Ya, tak kenal maka tak sayang. Saya ambil dari Filipi pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-16. Saudara, saya coba mengadopsi 3M daripada yang sering kita dengar 2 tahun terakhir ini mengenai soal-soal pandemi. Ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tapi kalau di Kementerian Agama ditambah 2 lagi. Mengurangi mobilisasi, membatasi ya. Kemudian ditambah doa. 5M 1D. Tapi yang sering digunakan oleh pemerintah 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu arti secara harafiah. Arti secara harafiah. Tapi pagi hari ini saya temukan ini dalam arti yang lain. Ya, jadi tidak saya tempatkan dalam arti harafiah, tapi saya agak sulit mencari kata yang tepat. Akhirnya saya coba mensetujui kata batinia. Ya, mencari kata yang tepat ketemu kata batinia. Jadi meletakkan 3M ini bukan dalam artian hurufiah atau harfiah, tapi dalam artian batinia. Saudara, kita baca dulu. Pasal 3 ayat 1 yang ke-16, di mana Rasul Paulus memberikan secara tegas bagaimana ia memberikan nasihat. Sebelumnya kalau kita baca di pasal yang kedua, nasihat yang sudah diberikan itu, lalu dia memberikan 3 contoh atau 3 teladan. Yesus Kristus, kemudian Timotius, dan Epaphroditus. Jadi 3 tokoh ini yang akhirnya menjadi rujukan teladan yang harus dicontoh oleh jemaat di Filipi. Kalau kita baca ayat yang pertama dari Filipi pasal 3 ini jelas seperti terlihat ada semacam pergolakan, ada semacam pertikaian, ada semacam perseteruan yang terjadi di jemaat Filipi. Ya, ketika saya baca, ya, banyak tafsiran dan juga buku-buku teologi ya, memang benar terjadi perpecahan. Ya, ada dari kaum Gnostisme, ya, kaum intelektual ya. Lalu ada dari kaum Yahudi sendiri atau Yudaisme yang kemudian menjadi pecah, menjadi perseteruan di antara mereka. Maka dari itu Rasul Paulus mengingatkan di dalam pasal yang pertama di sana dituliskan bahwa hati-hatilah terhadap anjing-anjing, agak keras ya. Saudara, perseteruan yang terjadi itu kemudian membawa Rasul Paulus perlu meluruskan apa yang ada di sana. Bahkan dalam suratnya tidak segan-segan ia menyebut mereka yang membawa ajaran-ajaran tidak benar ini sebagai anjing. Ini keras ya. Kalau di zaman sekarang ini kan
Anak-anak tuh sukanya anjing itu anjing. Ternyata itu arti daripada hewan ini tadi ya. Sebuah makian, ya, celaan. Hati-hatilah terhadap anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat palsu. Jadi ada semacam tekanan dari Rasul Paulus di awal suratnya ini ya, di pasal yang ketiga, supaya kita senantiasa mawas diri. Karena ada di antara kita yang tidak mungkin kita sadari sudah menyusup, ya bukan menyusup secara fisik, tapi sudah menyusup dalam pikiran dan mungkin sudah meresap ke dalam batin kita. Saudara-saudara, di era disrupsi itu adalah era di mana segala kegiatan aktivitas di dunia nyata dipindahkan ke dunia maya. Ya. Ketika ia dipindahkan ke dunia maya, maka sekat-sekat penutup-penutup itu makin terbuka. Ya, media sosial, ya, itu bisa diakses oleh kita semua. Saya pikir mirip juga dengan apa yang terjadi saat ini. Ya. Kalau kita perhatikan bagaimana media sosial itu menyajikan, menyuguhkan ada banyak sekali ajaran-ajaran. Ya, saya tidak mengatakan ajaran itu benar atau tidak ya. Saya juga tidak punya kapasitas untuk menilai bahwa ajaran itu benar atau tidak. Tapi alat ukurnya jelas. Alkitab. Saudara bisa perhatikan bagaimana banyak sekali para pengajar, para penceramah yang kemudian bersengketa, berseteru di media sosial, mengklaim bahwa dia yang paling benar, dia yang salah, dan satu sisi di sini mengklaim sana yang salah, dia yang paling benar. Dunia keterbukaan. Maka dari itu saya berharap jemaat GKI Makedonia agar lebih berhati-hati. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Filipi, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Mungkin dia tidak hadir secara fisik di antara kita. Tapi di era disrupsi ini ia hadir di mana-mana. Menyusup ke dalam pikiran dan meresap di dalam hati kita. Dan kemudian tercermin dalam perbuatan kita. Boleh kok menurut Pendeta A, Pastor B, waktu saya baca media sosial ini, bisa kok. Kenapa tidak? Ya. Menurut dia boleh kok kita bergaul secara bebas. Ini sudah era keterbukaan. Kita melupakan norma-norma yang sudah diajarkan, baik secara tradisi maupun secara Alkitab. Kita menganggap itu hal yang biasa, bukan hal yang tabu di mana kita bisa tinggal serumah tanpa ada ikatan pernikahan. Boleh kok. Kata pendeta A, pendeta B, pendeta C. Kemarin saya dihubungi oleh seorang teman baik dari Surabaya, perempuan. Pergi saya ajak istri. Di sana dan kemudian cerita-cerita. Dia juga bawa calon suaminya. Ternyata ada kendala untuk menikah. Saya tahu bahwa teman saya juga sudah tinggal di sini. Tapi saya selalu mengingatkan supaya segera menikah. Di Jawa ini berbeda, apalagi kalau mungkin di Jawa Timur juga Jawa ya. Tapi kalau kita di Jogja itu ada norma-norma etika yang kita junjung tinggi sebagai tinggalan tradisi, sebagai orang timur. Saya mengingatkan, cepat menikah, segera menikah. Ya, memang terjadi kendala, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Baik
katekisasi, pranikah dan seterusnya, memang ada beberapa kendala dan juga ada beberapa proses-proses yang harus dilewati yang cukup rumit di akhir-akhir ini. Saudara, kita kembali lagi bahwa kita perlu berhati-hati. Hal yang biasa kita lihat, kemudian kita adopsi, dan ketika kita adopsi, ketika itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, jangan lakukan. Jangan sekali-kali lakukan hal itu. Nasihat Rasul Paulus jelas mengatakan bahwa supaya saudara dan saya berhati-hati pada ajaran-ajaran yang sudah menyusup, bukan secara fisik. Di hari ini, masa ini, kita bisa akses melalui smartphone kita, dimanapun kita berada, pada saat tidur, pada saat belajar, pada saat bekerja, bisa kita akses. Apalagi kemudian ajaran-ajaran itu memulainya dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang menyajikan kemegahan, kekayaan dan seterusnya. Saudara sendirilah yang bisa menilai. Ketika saudara bisa melihat, dipadankan dengan Alkitab dan itu ternyata jauh dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, maka jangan sekali-sekali lakukan hal itu. Saudara-saudara, bagian yang pertama saya ingin sampaikan di sini, memakai masker. Masker itu kalau dalam bahasa Inggrisnya mask. Mask itu bukan mas-mas orang Jawa ya. Mask itu topeng, ya, memakai topeng. Hari-hari ini kalau kita tidak mawas diri, banyak sekali orang yang memakai topeng sampai akhirnya kita tidak mengenal secara harafiah ya. Maksud saya ketika pakai seperti ini saja, ketemu kalian sudah lama. Bu Paulus ya? Oh bukan, Bu Petrus ya. Ternyata beda karena pakai masker. Sulit mengenal. Ya. Hari-hari ini banyak, ini sekarang secara batin ya. Sekarang ini banyak orang memakai masker, memakai topeng untuk menyembunyikan dirinya yang asli di belakang. Rasul Paulus mengingatkan, hati-hati. Ya, istilah sekarang serigala berbulu domba. Rasul Paulus tadi pakai anjing. Menutup, mengcover dirinya yang asli, memperlihatkan hal yang indah, yang manis, dan yang kemudian akhirnya saudara tertarik dan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak benar tersebut. Masker saya coba maknai secara batinnya, ya, supaya kita lebih mawas diri, lebih hati-hati. Semua bisa kita akses. Di hari ini semuanya terbuka. Ada di ruang publik. Semuanya bisa dilakukan nganggo driji. Driji itu apa? Jari, ya, jempol. Semua bisa kita akses, terbuka. Jadi apa-apa yang disajikan, hati-hati. Jangan-jangan itu hanya masker. Hanya topeng untuk menyembunyikan dirinya yang asli, ajaran yang asli, hal-hal yang asli di belakang yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bagian pertama, saudara, katakan di sana, kalau ada orang yang mengatakan dirinya mengandalkan hal-hal yang lahiriah, hal-hal yang masker tadi, hal-hal yang di depan, yang topeng itu tadi, kata Rasul Paulus, aku lebih lagi daripada kalian. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus. Dan tidak menaruh percaya pada hal-hal yang lahiriah. Sekalipun aku ini punya alasan. Mengapa Rasul Paulus punya alasan? Karena dia lebih lagi daripada kita semua, karena dia disunat pada hari yang ke-8. Orang Yahudi itu setelah lahir hari ke-8 itu disunat. Disunat itu artinya secara makna keagamawi,
itu dibersihkan, disucikan. Ya. Ya, saudara-saudara. Jadi artinya Rasul Paulus, kalau ada orang yang mengatakan dia itu orang dari keluarga baik-baik, orang yang taat pada Tuhan, aku disunat pada hari yang ke-8. Kemudian dia juga mengatakan dari suku Benyamin. Suku Benyamin itu kaum aristokrat. Orang-orang yang darah biru. Ningrat. Suku Benyamin itu Raja Saul. Aku orang Ibrani asli. Siapa yang bisa mengatakan orang Ibrani asli? Orang-orang hebat itu semua dari Ibrani, orang Ibrani asli. Tentang pendirian hukum Taurat, aku lebih daripada orang-orang yang lain. Dia orang yang memegang teguh ajaran. Ya. Tapi kata Rasul Paulus, apa yang dulu-dulu itu, yang pernah dipredikatkan kepada diri saya, itu semua sampah. Tidak ada gunanya buat dia. Kalau Anda mengatakan Anda lebih hebat, lebih kaya dari keluarga Ningrat, dan seterusnya, aku lebih lagi. Tapi kata Rasul Paulus, itu tidak ada gunanya ketika aku mengenal Kristus. Maka perlu ia mencuci tangan secara batiniah. Disucikan, dibersihkan. Hal-hal yang kotor, yang sampah itu tadi. Bagian yang kedua. Ia membersihkan semuanya itu karena ia menganggap itu semua sampah, tidak ada gunanya. Apakah aku berangkat dari keluarga baik-baik, dari keluarga hamba Tuhan, dari keluarga alim ulama? No, itu tidak ada gunanya bagi Rasul Paulus. Bagi Rasul Paulus yang penting menjaga jarak. Nah, ini bagian terakhir ya, ayat yang 12 sampai yang ke-16. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini sehingga aku telah menjadi sempurna, melainkan aku mengejarnya, menjaga jarak. Saudara-saudara, mengenal Kristus itu tidak setelah saudara percaya kepada Kristus, tiap minggu duduk di bangku-bangku gereja ini, saudara langsung mengenal dia. Tidak. Tapi dikatakan oleh Rasul Paulus di sini, justru ialah yang telah menangkap aku. Artinya apa di sana? Artinya bahwa Yesus Kristus Tuhan itu yang lebih mengenal saudara dan saya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, saudara tidak bisa mengenalnya dengan baik. Diri saudara sendiri. Tapi Tuhan mengenal diri saudara dengan baik. Kadang-kadang kita tidak menyadari. Ya, tapi dia tahu. Ya. Dia paham betul apa yang sedang saudara-saudara pikirkan, apa yang saudara akan rencanakan. Bahkan belum saja saudara merencanakan, dia sudah tahu. Maka menjaga jarak. Terus mengejar. Tidak berarti kita sempurna. Rasul Paulus mengatakan bukan berarti aku juga telah sempurna. Tapi aku terus mengejarnya. Sehingga aku menjadi serupa dengan dia. Ya, jadi di sini saya ingin mengatakan. Bicara tentang proses. Dalam kehidupan kita untuk menyerupainya adalah sebuah proses yang panjang. Sampai dengan akhir hayat. Sampai hayat di kandung badan proses tersebut. Saudara-saudara. Sebuah proses yang panjang untuk mengenal dia. Tapi jaga jarak. Jarak saudara untuk mengenal dia jangan terlalu jauh. Ya. Proses sudah oke, lupa. Jaraknya udah terlalu jauh. Sehingga tidak mengenal. Buah-buahnya itu bisa terlihat. Ya. Saya minta maaf, ini pengalaman pribadi. Ketika berdoa kepada Tuhan saja, ekspresi dia berdoa melalui kata-katanya sudah terlihat. Ya, bagaimana ia memperlakukan Tuhannya, junjungannya. Ketika ia memperlakukan Tuhan itu seperti alarm, ya seperti alarm ya, atau sebagai hamba. Ya. Oke, ya Tuhan, malam ini kami tidur, jagalah kami. Malam ini Tuhan menjagai kami.
dan membangunkan kami seperti alarm ya Tuhan ya. Kring, bangun ya. Seperti alarm ya, memperlakukan Tuhan seperti jam alarm. Bangunkanlah kami esok pagi. Bangun. Ini ekspresi. Karena apa? Karena pengenalan kita akan Dia terus berproses. Saya berharap jemaat yang hadir pada saat ini terus berproses menuju kedewasaan. Ya. Tuhan boleh menjaga. Iya, pasti Ia menjaga. Tuhan. Kami akan tidur. Terima kasih untuk hari ini. Kalau penjagaan Tuhan pasti. Ekspresi-ekspresi dalam berdialog dengan Tuhan kadang bisa terlihat bagaimana jarak pengenalan kita dengan Tuhan. Tapi mintalah kekuatan pada Tuhan untuk menjadi gagah, cakap, kuat, sehat menghadapi masalah itu. Punya masalah serahkan kepada Tuhan. Oke, Bapak, mungkin kita baru sampai pada tahap pengenalan yang seperti itu. Jaga jarak pengenalan kita dengan Tuhan. Jangan intervalnya terlalu jauh. Dekatkan pengenalan kita. Terus berproses. Sempurna. Sampai kepada hayat di kandung badan. Kasih saudara-saudara pagi hari ini atas perhatian yang mengenai firman Tuhan. Saya berharap kebenaran firman Tuhan pagi ini tidak keras, tidak terlalu keras. Berharap hanya suaranya saja yang keras. Tapi menempelak hati kita untuk sekali lagi menjalani keluar dari tempat ini. Berhati-hati. Ada banyak yang sudah memakai masker. Tapi saudara tetap memakai masker secara harafiah. Ya, tapi secara batiniah tunjukkan jati diri saudara sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Kemudian mencuci tangan. Meninggalkan hal-hal yang lampau. Meninggalkan hal-hal yang di belakang seperti bagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Dan menghadapkan pandangannya ke depan. Tinggalkan siapa sih di antara kita hari ini, jam ini, di masa ini yang tidak punya masa lalu. Yang kelam, semua punya. Tinggalkan itu semua. Apalagi kalau kemudian kita menampilkan diri kita dari keluarga yang baik-baik. Dan kita berangkat dari orang yang hebat. No, tinggalkan itu semua. Berangkat, maju ke depan. Ya. Dan yang terakhir, jaga jarak saudara. Jangan terlalu jauh interval pengenalan kita akan Tuhan. Memang Tuhan sudah mengenal kita dengan baik. Tapi kita juga dituntut untuk mengenal Kristus dengan baik. Bertumbuhlah. Visi menjadi gereja yang bertumbuh dewasa. Dan melayani dalam keberagaman. Bertumbuhlah saudara. Ya, bertumbuhlah. Tak kenal maka tak sayang. Dengan itu maka dari itu saudara-saudara sekalian saya terus mengajak saudara untuk terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Saya undang kita bangkit berdiri. Bapa, hamba-Mu tidak mampu untuk bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada jemaat sekalian. Tapi hamba berdoa, apa yang sudah tersampaikan, Roh Allah meneranginya di dalam hati dan batin kami. Dan ketika kami melakukannya, kami diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Khususnya di hari-hari ke depan. Kami berharap, berdoa agar supaya kami sungguh menjadi jemaat yang dewasa, yang mengenal Tuhan dengan baik dan menyayangi Tuhan dengan baik. Karena kami tahu, karena Engkau telah mengenal kami dengan baik dan menyayangi lebih daripada apa yang pernah kami bayangkan. Tuntun kami Tuhan di masa ini
Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami di dalam setiap dinamika zaman ini. Terpujilah Tuhan, Yesus Kristus, firman yang hidup, kekal selama-lamanya. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Saya sangat membantu. Silakan duduk. Kami sungguh bersyukur karena penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, buat firman-Mu yang sudah Engkau bentangkan di hadapan kami. Dan terlebih lagi Tuhan, pada saat ini kami bersyukur buat kesempatan untuk kami menyampaikan syafaat kami kepadamu Tuhan. Saat ini kami bersatu hati berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai, Indonesia Tuhan. Kami terus mohonkan berkat yang daripadamu, biarlah bangsa ini terus dipulihkan dari segala macam yang terjadi di negara kami Tuhan. Terlebih lagi proses pandemi yang masih berlangsung ini Tuhan, kami mohon belas kasihan Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya keberadaan bangsa dan negara kami kepadamu Tuhan. Selanjutnya kami menyerahkan buat seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang beribadah Tuhan. Biarlah Engkau mengetahui secara pasti apa yang sedang dipergumulkan pada saat ini Tuhan. Bila ada di antara mereka yang sedang bergumul dalam masalah kesehatan Tuhan, biarlah Engkau lawat, Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam masalah ekonomi Tuhan, biarlah Engkau melawat, memberikan kecukupan di dalam setiap kebutuhannya. Dan kami percaya Tuhan, kami mohonkan berkat yang daripadamu. Biarlah berkat jasmani kebutuhan setiap hari Engkau cukupkan secara luar biasa. Berkat rohani damai sejahtera-Mu itu senantiasa dirasakan seluruh sidang jemaat-Mu yang saat ini boleh beribadah bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami terus menyerahkan gereja kami ke dalam pimpinan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengawali, Engkau terus bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga keberadaan gereja di tempat ini sungguh menjadi gereja yang menjadi berkat bagi siapapun juga. Dan terlebih lagi kami bersyukur Tuhan buat pertolongan-Mu untuk urusan sertifikat tanah gereja yang Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah selesaikan sedemikian rupa Tuhan. Kami boleh melihat campur tangan Tuhan luar biasa buat gereja kami di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bila sebentar kami semua akan berpisah satu dengan yang lain meninggalkan tempat ini Tuhan, kami terus mohon penyertaan-Mu yang sempurna itu terus Engkau nyatakan di dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bagaimana kasih-Mu, bagaimana pertolongan-Mu, bagaimana penyertaan-Mu yang sempurna itu terus kami nyatakan Tuhan, mulai dari saat ini sampai Maranatha Engkau datang yang kedua kalinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Engkau Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Silakan mengambil waktu saat teduh sejenak.
Salam Jemaat Tuhan GKI Makedonia Kadirejo. Bagaimana kabarnya dalam seminggu ini? Saya harap jemaat Tuhan sekalian dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Saya ucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Berikut warta jemaat Minggu 24 Oktober 2021. WL oleh Ibu Tias, singer oleh Ibu Wiwi dan Ibu Rita, keyboard Saudara Kezia, gitar Saudara Yoga, bass Saudara Ayub, drum Saudara LK, operator LCD Saudara Keken, kamera Saudari Gary dan Saudari Tuti, audio Saudara Frankie. Untuk ibadah raya pertama dimulai pada pukul 7 pagi dan ibadah kedua dimulai pukul 9 pagi. Ibadah juga akan tayang di YouTube GKI Makedonia Kadirejo pada Minggu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ibadah pemuda diadakan hari Sabtu jam 6 sore di gereja. Berikut laporan keuangan. Persembahan Minggu 10 Oktober 2021. Kantong merah sebanyak 528.000, perpuluhan 210.000, 100.000, 300.000, 700.000, 50.000, total 1.888.000. Persembahan Natal Paskah sebanyak 128.000. Demikian warta jemaat minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.